awali dengan doa. Yang jelasnya bimbing kita dalam doa. Teman-teman, kita hari ini terlebih dahulu kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kembali kami bersyukur di mana kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Khususnya untuk menyertai kami dari masing-masing hingga tiba di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar. Berkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya kegiatan kami pada hari ini agar dapat terlaksana seperti yang pernah. Berkati Bapak Ibu yang akan mengajar kami, berikan kesehatan kekuatan agar mereka dapat mengajar kami seperti yang pernah. Berkati kami juga selaku peserta didik, bukakan pikiran kami sehingga kami dapat menerima pembelajaran ini dengan baik. Inilah doa kami dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apriwanti, Joyce, Murniati, Adventius. Hadir Bu. Untuk menyanyikan lagu nasional, kita semua berdiri ya. Pertemuan yang lalu kita mempelajari sistem hukum di Indonesia, diantaranya makna dan karakteristik hukum. Pertemuan ini kita mempelajari mencermati sistem peradilan di Indonesia. Jadi kompetensi dasarnya mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun materi pokoknya yaitu mencermati sistem peradilan di Indonesia. Tujuan pelajaran yang akan kita capai hari ini ada 5 poin. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang kedua, menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cermin sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang ketiga, menguraikan makna lembaga peradilan di Indonesia. Yang keempat, mendeskripsikan dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Poin yang kelima, menentukan lembaga peradilan di Indonesia. Jadi 5 poin ini yang harus kita capai dalam pelajaran kita hari ini. Saya Ibu percaya bahwa tujuan pembelajaran kita, anak-anakku semua bisa mencapainya. Oke, sebelum masuk materi, Ibu sudah bagikan materi yang kemarin, fotokopian yang kemarin. Silakan kalian membaca materi yang Ibu berikan kemarin. Ibu beri waktu 5 menit membaca materi yang sudah dibagikan. Ya, silakan lihat tampilan yang di depan, PowerPoint yang Ibu sudah buat. Kita membaca sama-sama. Makna lembaga peradilan.
lembaga peradilan nasional tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Tujuan penyelenggaraan lembaga peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok 1, jadi tidak saja nanti ya. Kelompok 1 dengarkan namanya ya, saya ibu bagi. Kelompok 1 Junita, Martinus, Julius, Michael, Aprianti, Joyce. Pindah ke kelompok sini. Dengarkan ya, kelompok 3 Renita, Herdi, Marwan, Lola, Reskiwati. Kelompok sini. Oke, karena masing-masing sudah bergabung pada kelompoknya, ibu bagikan ke KPD-nya ya, ke kelompok. Lalu masing-masing mencari referensi mengenai tugas yang ada di dalam LKPD-nya ya. Tugas yang ada di dalam LKPD-nya itu makna lembaga peradilan. Kelompok 1 dibahas oleh kelompok 1. Dasar hukum lembaga peradilan dibahas oleh kelompok 2 dan klasifikasi lembaga peradilan dibahas oleh kelompok 3. Jadi masing-masing dari kalian mencari referensi lalu mengerjakannya. Kalian semua berdiskusi kelompok, semua saling tukar pikirannya. Jangan ada mengatakan bahwa yang ini saja, saya tidak usah. Kalian semua bertukar pikiran. Ya, ini depannya saja. Silakan kalian kerjakan. Iya. Terus yang di depan itu ada nama-nama kelompok ya. Kelompok tuliskan nama-nama kelompok. Ya. Ada yang bertugas menulis, ada yang bertugas presentasi, ada yang bertugas nanti menjawab, ada yang bertugas bertanya. Jadi pada kesempatan ini kalian sama-sama mencari referensi dari pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Masih ada yang belum dimengerti? Semuanya sudah bisa mengerjakan? Ya, laksanakan. Setelah itu masing-masing perwakilan dan kelompoknya naik mendapatkan tugas kelompok masing-masing. Kelompok 3 dulu ya, karena tadi dia yang duluan. Oke.
yang diberikan kepada saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun tema diskusi kami yaitu klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan tidak semuanya sejajar, namun ditempatkan secara hierarkis atau bertingkat sesuai peran dan fungsinya. Hasil presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kasasi? Yang kedua, apa saja wewenang utama? Kesempatan yang diberikan kepada kami, saya mewakili kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 3. Yang pertama, apa saja wewenang dari lembaga tingkat 1? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan banding? Terima kasih. Oke, dipersilakan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kasasi? Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak, terdakwa atau penuntut terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Jadi, karena semua sudah menyampaikan hasil diskusinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain, semua hasil tugasnya perwakilan dari kelompoknya masing-masing ditentukan tugasnya di depan. Untuk memperdalam materi kita hari ini, Ibu akan memberikan soal berupa pilihan ganda. Jadi evaluasinya ini bukan lagi kelompok, tapi per orang. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Semua sudah mengerjakan soal evaluasinya. Untuk pertemuan berikut kita membahas perangkat lembaga peradilan, tingkatan lembaga peradilan, dan peran lembaga peradilan di Indonesia. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami telah selesai belajar, berkati guru kami yang telah mengajar kami.